Oke, terima kasih sudah hari ini masuk ke sesi 3. Kita akan mulai sesi 3. Ya, di sesi 3 ini sekali lagi saya akan berikan kesimpulan. Kesimpulan besar bisnis kita untuk sukses 12 bulan ke depan, maksimal 12 bulan ke depan. Ya, jawabannya adalah 1. Membangun duplikasi 4 leader minimal di generasi 1. Kalau sudah ketemu 4 leader, ini Bapak Ibu nggak usah hari ini berpikir yang lain-lain. Konsentrasi penuh jagain 4 leader ini. Jaga, ini adalah anak-anak terbaik Bapak Ibu. Ini adalah sahabat-sahabat terbaik Bapak Ibu. Inilah yang akan menjadi saudara Bapak Ibu selamanya. 4 orang ini. Karena akan Bapak Ibu bawa ke gerbong bisnis-bisnis selanjutnya. Yang kedua, bangun duplikasi 16 leader di generasi 2. Ini generasi 1. Ya, yang ketiga, bangun duplikasi 64 leader di generasi 3 ya. Ini kurang iya. 64 leader di generasi 3. Nah, untuk memastikan ini, sekali lagi, miliki buku 7 checklist BBS. Miliki buku 7 checklist BBS. Nah, kalau sudah punya bukunya, ya harus dipakai tiap hari, Bu. Buat ngontrol, evaluasi, ya kan, apa ya istilahnya itu, buat mengetahui bagaimana kondisi si A, si B, si C itu seperti apa, gitu loh. Apakah mereka ini sudah on system atau belum, gitu loh. Apakah mereka ini sudah bekerja dengan sistem BBS atau belum. Nah, itu terlihat jelas di buku 7 checklist BBS. Ya. Nah, itu. Nah, terus yang selanjutnya, untuk membangun member, ini harus melewati 4 saringan. Ya, saringan pertama, yaitu apa? Copywriting business. Itu saringan pertama. Ya, siapapun yang bisa melewati copywriting bisnis, dia akan berhadapan dengan link bisnis. Siapapun yang melewati link bisnis, dia akan berhadapan dengan cara presentasi BBS. Siapapun yang bisa melewati cara presentasi BBS akan berhadapan dengan cara follow up BBS. Yang bisa melewati ini, inilah member Bapak Ibu. Yang nggak bisa melewati ini, ya selamanya jadi uang market selamanya. Selamanya uang market. Gitu, selamanya uang market, tidak akan pernah jadi hot market. Yang terakhir, bagaimana membangun leader, harus melewati 3 saringan. Saringan pertama yaitu training. Siapapun yang nggak bisa melewati training, berarti selamanya dia member. Yang kedua yaitu private. Siapapun yang tidak bisa melewati private, maka selamanya jadi member, selamanya jadi daging, nggak pernah jadi sosis. Yang terakhir, siapapun yang menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, ya, itulah leader Bapak Ibu yang sebenarnya. Buku 7 checklist BBS. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang mahal bisnis ini Bapak Ibu, ini yang mahal. 7 funneling inilah, 7 filter ini, 7 seleksi ini, itu yang mahal ini, Bapak Ibu. Ini kalau dikonversi dengan rupiah, Bapak Ibu, nilainya ini puluhan juta, Bapak Ibu. Karena dengan ini bisa menghasilkan miliaran tiap bulan. Kalau paham ini, Bapak Ibu. Maka tugas Bapak Ibu sekali lagi memperbesar jumlah. Ya, fokusnya Bapak Ibu itu apa? Memperbesar jumlah. Ya, kalau sudah tahu ini, maka perbanyak jumlah. Perbanyak jumlah. Jumlah apa? Ya uang market sama jumlah member gitu loh. Siapapun yang punya uang market banyak, maka dia tidak akan pernah kehabisan orang yang dipresentasi. Ya, tapi kalau orang nggak punya uang market, ya mau dipresentasi siapa nggak punya uang market. Terus perbanyak jumlah member. Kalau dia punya banyak member, dia akan apa ya, punya chance, peluang yang besar untuk menemukan 4 leader. Nah, gimana menemukan 4 leader lah, member aja cuma 4, member aja cuma 3, member cuma 2,
member cuma 5, member cuma 6 gitu. Ya kalau 6-6-nya jadi leader, kalau enggak maka Bapak Ibu harus perbanyak generasi 1. Ya. Hari ini generasi 1 saya kalau Bapak Ibu tahu, ya kan, hari ini mau mencapai 100 orang generasi 1 saya. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena saya tahu bahwa saya harus ketemu banyak leader. Saya harus ketemu banyak leader. Ya. Karena saya sudah tahu caranya membangun leader, makanya saya perbanyak terus uang market, perbanyak terus member. Supaya saya ketemu leader 1, leader 2, leader 3, leader 4, leader 5, leader 6, leader 7, leader 8, leader 9, leader 10. Bayangin kalau Bapak Ibu hari ini punya generasi 1 10 leader. Ya. Bapak Ibu seperti apa bisnisnya nanti kalau punya 10 leader? Ya, kalau Bapak Ibu punya 4, ya nanti 4 member Bapak Ibu ngelunjak semua. Kalau saya nggak jalan, kamu nggak sukses. Nah, gimana kalau Bapak Ibu punya 100? Bisa nggak ngomong begitu, member Bapak Ibu? Kalau saya nggak jalan, saya masih punya hari ini 100. Ya, kamu nggak jalan, ya sudah sana. Saya masih punya yang lain. Saya mau bantu yang lain mau sukses. Saya mau bantu yang lain mau maju. Nah, tapi kalau Bapak Ibu punya 4 member, posisi Bapak Ibu sebagai leader itu lemah. Lemah sekali Bapak Ibu punya 4 member. Lemah. Maka jangan puas dengan 4 member. Ini step awal saja, Bapak Ibu. Step awal saja. Gitu loh. Kalau Bapak Ibu hari ini punya kalau punya bargaining posisi yang kuat, perbanyak generasi 1 sehingga member Bapak Ibu nggak ada yang lunjak gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu punya hari ini 50, lah kalau membernya tidak mau training, nggak mau privat, nggak mau konsultasi, nggak mau lihat rekaman, ya sudah tinggalin. Ya, kenapa harus takut gitu loh? Saya masih punya member-member yang lain yang mau maju, yang mau hari ini sukses, ya kan? Itu. Ya kalau dia memang ribet, udah tinggalin. Jangan habiskan waktu Bapak Ibu untuk orang-orang yang tidak mau sukses, tidak mau dibantu, nggak mau hari diarahkan. Udah tinggalin aja. Gitu ya. Kenapa? Ya karena mereka tidak akan mungkin jadi leader gitu loh. Nah, gimana mau jadi leader, ya kan? Kan tadi sudah saya terangkan, kenapa training private itu menjadi ruhnya, menjadi nyawanya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi kesimpulan inti, kalau Bapak Ibu betul-betul mau 12 bulan dapat 100 juta per bulan minimal loh ya, 100 juta per bulan itu minimal sekali lagi. Dan itu passive income loh Bapak Ibu ya. Itu bukan active income loh ya 100 juta ya. Passive income. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ini bisa kunci, maka tahun 2021 itu nanti ya kita bisa weekend tiap minggunya di luar negeri Bapak Ibu. Kita nanti meetingnya nggak usah di Indonesia. Ya, meetingnya nanti di mana, ya kan, di Arab Saudi sambil umroh kan bisa, ya tiap bulan umroh sambil meeting top leader, ya kan, nanti top leader gitu aja nanti bulan depan kita umroh bareng meeting dengan top leader di Arab Saudi, nanti ganti lagi bulan depannya lagi meeting top leader ada di misalkan apa Australia. Amin. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti top leader itu nggak ada ceritanya meetingnya di Indonesia. Amin. Ya, ya itu yang Bapak harus kejar. Itu harus kejar. Dan itu udah ada caranya, udah ada ilmunya. Kecuali kalau nggak ada caranya, nggak ada ilmunya. Kan semudah ini. Perbanyak uang market, udah pasti selesai. Bapak akan punya banyak member. Yang hari ini nggak punya banyak member itu karena apa? Nggak punya uang market. Lah kalau tiap hari punya 10 uang market, 10 uang market, 10 uang market, Bapak Ibu kan nggak bingung hari ini. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu jalankan bisnis ini pakai cara-cara Bapak Ibu di MLM yang sebelumnya, Bapak Ibu akan nggak bisa feedback. Terus terang Bapak Ibu akan nggak bisa daftar nama. Siapa ya besok saya mau presentasi lagi? Siapa besok saya mau presentasi? Lah kalau Bapak Ibu pakai teknik digital marketing ini, kewalahan Bapak Ibu. Kewalahan. Ya, lah 10 uang market itu loh Bapak Ibu. Gimana nggak kewalahan Bapak Ibu? Wong Bapak Ibu presentasi 5 orang sehari aja itu sudah angkat jempol sayanya. Sudah 2 angkat jempol itu ke Bapak Ibu semuanya kalau sehari bisa presentasi 5 uang market dengan cara presentasi BBS ya. Ya, dengan cara presentasi BBS sekali lagi ya. Seperti itu. Ya, itu yang Bapak Ibu harus betul-betul pahami. Sekali lagi teknik digital marketing tidak melihat respon, yang dilihat jumlah. Makanya jumlah apa yang harus amankan? Jumlah uang market. Jumlah apa yang harus amankan? Jumlah member. Bangun member sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Perbanyak jumlah uang marketnya.
Nah, kalau Bapak Ibu punya uang market kan Bapak Ibu mau presentasi sehari 5, mau sehari 10 kan pilihan Bapak Ibu. Uang stok uang marketnya Bapak Ibu itu puluhan ratusan. Ya. Nah, itu caranya Bapak Ibu membangun bisnis ini dengan cara yang mudah itu seperti ini. Lah kalau Bapak Ibu jalankan dengan cara-cara yang lama, percaya ke saya, daftar nama Bapak Ibu akan cepat habis dan Bapak Ibu akan bingung yang mau dipresentasi itu siapa. Gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, ini yang Bapak Ibu harus pahami. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Silakan Ibu. Ada yang belum paham nggak apa yang sampaikan malam hari ini? Silakan kalau ada yang belum paham tanyakan. Atau paham semuanya? Ayo Ibu, tanyakan Ibu yang belum jelas supaya Ibu paham bagaimana mengamankan 12 bulan ini supaya dapat 100 juta per bulan supaya nanti tanggal 1 Maret 2021 saya melihat hari ini Pak Jafar, Bu Flora, Pak Ridwan, yang NT Formosa ini siapa ya? Bu Swatung Hasana, Pak Kurniawan, Pak Budi, Bu Saryatul, Pak Nawir, Bu Herawati, Bu Sri Anita, Pak Multazam, Pak Abdul Karim, Pak Sustio, Pak Rudi, Bu Fatima, Bu Nur Alkoma, Pak Agus Sarmanto, Pak Sirul, Pak Yanuar, Pak Yuri, Pak Rizky, Bu Widi, Pak Ure, Pak Kadir, ya, Pak Samsul, Pak Irfan, Bu Tia, Pak Muhammad Kasmanto, ya kan? Ini betul-betul Bapak Ibu nanti tanggal 1 Maret itu maju di panggung kemenangan disaksikan oleh ribuan ratusan ribu orang dan disaksikan oleh orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Gitu loh. Itu kira-kira pada hari seperti itu Bapak Ibu gimana perasaan Bapak Ibu? Bisa nggak Bapak Ibu nilai dengan uang? Itu nggak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Itu nilainya mahal. Nggak bisa dinilai dengan uang. Lebih-lebih saya Bapak Ibu. Saya akan sangat bahagia sekali jika Bapak Ibu yang hadir di training hari ini tanggal 1 Maret itu bisa maju ke panggung kemenangan semuanya. Punya income 100 juta per bulan semuanya. Ya, amin. 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 Ayo Bapak Ibu tanyakan silakan. Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak siapa? Pak Ridwan Pak. Oh ya Pak Ridwan silakan. Ya Pak, saya ini sebenarnya sudah pernah saya juga tanyakan, cuma saya rubah polanya, tapi masih belum berhasil Pak gitu. Mungkin teknik follow up-nya yang paling benar gitu Pak. Saya rata-rata di closing-nya yang gagal. Terima kasih. Ya oke. Ya sekali lagi ya kuncinya ada di perbanyak orang-orang yang minat tapi belum transfer. Ya kuncinya perbanyak presentasi dulu supaya perbanyak orang minat tapi belum transfer. Nah untuk follow up sekali lagi follow up ini kuncinya itu ada di follow up pribadi bukan di grup seperti BBS sebetulnya. Ya dari orang-orang yang sudah join di bawah saya itu karena Bapak Ibu membangun hubungan yang baik. Jadi follow up itu sebetulnya membangun hubungan yang baik, membangun persahabatan, hubungan yang baik. Karena ingat ya, mereka itu join itu karena melihat Bapak Ibu, mereka itu ini layak nggak jadi sponsor saya? Layak nggak ini orang bisa membantu impian saya? Itu prospek Bapak Ibu itu akan seperti itu. Kalau Bapak Ibu dilihat tidak layak jadi sponsornya, mau Bapak Ibu follow up kayak gimana pun juga akan sulit. Makanya Bapak Ibu harus membangun hubungan yang baik. Ya, membangun hubungan yang baik itu seperti apa? Ya Bapak Ibu lakukan follow up seperti yang saya ajarkan. Ya, hari kedua, hari kelima itu betul-betul Bapak Ibu lakukan follow up. Ya, salam, doakan, ya kan? Terus gali impiannya, terus gimana kalau jadi itu namanya teknik FMU Bapak Ibu. Teknik faktor motivasi utama FMU dan itu sering dipakai oleh leader-leader top internasional untuk hari ini membangun jaringan itu pakai teknik FMU itu Bapak Ibu ya. Nah intinya tinggal perbanyak saja hari ini orang-orang yang Bapak Ibu olah otomatis kan Bapak Ibu perbanyak
orang-orang yang minat tapi belum transfer. Nah, sekali lagi tidak ini ya, banyak juga yang transfer itu di luar hari kelima ya Pak Ridwan ya. Saya punya banyak hari ini member di bawah saya itu transfernya itu setelah dia minggu pertama, setelah melewati minggu kedua. Bahkan yang Bu Ana kemarin yang saya pakai contoh itu dia minggu ketiga baru transfer. Artinya itu kan saya membangun hubungan yang baik dengan mereka, ya, membangun hubungan yang baik gitu loh. Selama mereka masih ada respon positif, ya di situ kita tetap punya chance untuk mereka bisa transfer atau join, ya seperti itu. Tapi kuncinya itu ada di hari kedua, hari kelima, ya. Berikanlah yang terbaik buat mereka, berikanlah yang terbaik bahwa Bapak Ibu itu bisa menjadi solusi gitu loh. Mereka ini kan butuh solusi bagaimana mewujudkan impian mereka kan. Impian mereka kan apa? Melunasi utang. Impian mereka apa? Mau berangkat haji orang tua. Nah, bagaimana Bapak Ibu itu hadir ke mereka itu untuk membantu mewujudkan itu gitu. Ya. Apakah dengan cara Bapak Ibu WhatsApp, bahkan kalau perlu Bapak Ibu telepon, kalau perlu telepon, meyakinkan mereka bahwa Bapak Ibu itu bisa membantu untuk mewujudkan impian mereka. Gitu. Seperti itu di hari kedua, hari kelima itu seperti itu. Intinya membangun hubungan yang baik, ya, supaya mereka itu trust. Membangun hubungan yang baik itu kan membangun trust, membangun kepercayaan bahwa mereka itu percaya bahwa Bapak itu layak jadi sponsornya gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini tidak membangun hubungan yang baik, ya gimana mereka mau percaya kalau Bapak Ibu nanti akan jadi sponsor untuk mereka bisa sukses gitu. Ya, jadi intinya sekali lagi semuanya kembali perbanyak jumlah orang-orang yang Bapak Ibu bangun dari sisi yang minat belum transfer. Maka Bapak Ibu kalau sehari presentasi 5 orang, saya pastikan Bapak Ibu akan punya grup seperti BBS banyak. Ya, kalau punya stok grup seperti BBS banyak, berarti Bapak Ibu akan punya stok yang banyak untuk menjadi orang-orang yang Bapak Ibu olah menjadi member-member selanjutnya. Ya, begitu Pak Ridwan ya. Iya Pak, terima kasih. Memang Pak saya kurang follow up-nya itu kurang karena saya berpikir terlalu banyak yang antri yang mau kita presentasikan yang baru. Jadi saya kadang gimana ya belum selesai mungkin yang satu layani yang satu gitu. Ya oke. Jadi artinya itu tadi sekali lagi 2 sampai hari kelima itu adalah masa follow up. Ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak membangun presentasi. Presentasi tetap konsisten 5 orang tiap hari. Yang minat belum transfer masukkan grup seperti BBS, yang master masukin project tanpa rezimu. Nah, kenapa Bapak Ibu harus presentasi konsisten tiap hari? Untuk memperbanyak stok yang minat belum transfer. Kalau punya stok orang yang minat belum transfer, berarti Bapak Ibu punya stok orang yang akan Bapak Ibu follow up di hari kedua sampai 5. Ya, makanya ini kan kuncinya ini lihat copywriting bisnis. Berarti kalau semakin banyak orang yang bisa melewati copywriting bisnis, berarti akan semakin banyak orang yang masuk ke link bisnis. Semakin banyak yang masuk link bisnis, maka semakin banyak orang yang bisa melewati cara presentasi BBS. Yang bisa melewati cara presentasi BBS berarti akan semakin banyak orang bisa melewati cara pola BBS. Jadi balik lagi, fokusnya di jumlah, gitu loh. Fokusnya di jumlah sekali lagi. Semakin banyak di sini, maka akan semakin banyak yang bisa melewati copywriting bisnis. Ya makanya di sini kan yang Bapak bangun kan 2,5 juta call market kan. 2,5 juta call market, Bapak Ibu kunci minimal 10 uang market, 10 uang market Bapak Ibu kunci presentasi ya 5 orang uang market. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu 5 uang market itu kan udah pasti 12 hari ya kali 5 sama dengan 60. Dari 60 ini yang join 4, yang nolak 56. Ini udah rumusnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi ya memang apa ya? Digital marketing itu tidak mengenal respon, yang dia kenal hanya jumlah. Jumlahnya apa? 2,5 juta call market. Jumlahnya apa? 10 market. Jumlahnya apa? Presentasi 5 market. Jumlahnya apa? 60 orang yang presentasi. Maka akan ketemu 4, ketemu 56. Gitu. Ya, kalau 12 hari ketemu 4 berarti 24 hari kan 8. Ya kan? Ya sebulan lah kurang lebih 10 gitu. Ya semudah itu Bapak Ibu. Sebulan 10. Nah, kalau sebulan 10
Berarti bulan kedua kemungkinan kan 20. Bulan ketiga kemungkinan nanti 30. Nah, itu caranya untuk memperbesar generasi satu. Nah, dari situ Ibu bisa akan punya chance punya 4 leader gitu loh. Seperti itu. Ya, begitu Pak Ridwan ya. Siap, siap Pak, siap. Ayo yang lain, silakan ada yang bertanya. Bapak Ibu, pernah lihat flyer saya nggak? Orang kerja 5-10 tahun nggak terasa. Tapi diajak bisnis setahun 2 tahun gimana? Katanya, kelamaan. Itu kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Ini setahun sampai 2 tahun, setahun lah, setahun pahit-pahitnya. Membangun 100 juta per bulan. Ya, sementara ada orang kerja 5-10 tahun, ya, dan Anda kutip, mohon maaf gitu loh, bisa nggak mencapai 100 juta per bulan. Nah, ini setahun 100 juta per bulan. Ya, itu Bapak Ibu bisa tanya kepada diri Bapak Ibu, layak nggak diperjuangkan? Layak nggak diperjuangkan gitu. Dan sementara yang hari ini puluhan tahun Bapak Ibu hari ini ya kan jabanin gitu. Pergi pagi, pulang petang, pergi pagi, pulang. Ya kan? Dan dalam tanda kutip ya 100 juta per bulan itu tanda tanya besar gitu loh. Ya, mau 10 tahun, mau 20 tahun juga belum tentu 100 juta per bulan. Ya, bahkan sampai meninggal pun belum tentu gitu. Kalau PU mengandalkan dari gaji. Kenapa ya? Lihat aja sekarang ya, jadi direkturnya gajinya berapa? Gajinya 100 juta per bulan nggak direkturnya? Yang jadi direktur itu berapa orang? Satu. Iya. Satu. Abang add nomor mami. Anak, ya wes apa pakai off. Ya, ini sementara saya off-kan dulu. Saya matikan semuanya mood-nya supaya suara noise-nya nggak masuk. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Ini Bu Sri Anita tanya, malam Pak mau tanya, kalau yang di siaran baru apa perlu di follow up juga nggak Pak? Soalnya siaran baru. Kalau siaran baru itu nggak perlu di follow up. Ya maksudnya diolah. Jadi apapun yang Bebu kirim di seperti BBS, yang Bebu kirim di Project Lembar Simo itu juga kirim di siaran baru. Di siaran baru itu tujuannya adalah untuk mempertahankan supaya tidak putus komunikasi. Untuk menjagain kalau siapa tahu nih bulan depan dia join, siapa tahu bulan depannya join, siapa tahu 3 bulan join, siapa tahu tahun depan join. Nah, kalau Bapak Ibu terus membangun komunikasi, tidak putus hubungan, maka kemungkinan besar dia akan mencari Bapak Ibu, akan menghubungi Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah putus komunikasi, putus hubungan, maka ketika mereka mindset-nya berubah, maka mereka akan cari sponsor orang lain. Nah, itu kan sayang, padahal yang presentasi pertama, follow up pertama kan Bapak Ibu. Ya, begitu Bu Sri Anita ya. Tetap di follow up, maksudnya di follow up itu maksudnya diolah seperti Bu Sri Anita mengolah seperti BBS sama project Lembar Simo. Jadi apapun yang Ibu kirim ke seperti BBS, ke project itu, ya kirim juga ke siaran baru. Gitu. Iya Pak, sudah. Ya, sip, mantap. Ya, seperti itu. Nah, setiap hari saya kirim, apa yang dikirimkan Pak Trian, saya kirim ke mereka. Ya, sip, mantap. Itu untuk jaga. Salam hebat. Ya, itu untuk jaganin siapa tahu mindset-nya itu 3 bulan lagi berubah. Kan masing-masing orang itu punya waktu yang berbeda-beda. Ada yang sekali dipresentasi langsung transfer ada. Ada yang perlu di follow up 2 hari baru transfer ada. Ada orang yang hari ini perlu di follow up 3 hari join. Ada lagi yang butuh waktu sebulan join. Ada lagi yang setahun baru join juga ada loh, Ibu. Dan itu kan bukan rahasia umum. Apalagi itu sudah banyak terjadi di bisnis jaringan-jaringan sebelumnya kan, di MLM sebelumnya yang Ibu pernah join gitu. Ada yang join butuh waktu setahun juga ada gitu. Ada itu Ibu. Ya. Ya itulah pentingnya siaran baru. Ada lagi yang lain? Yang belum bisa bikin siaran baru itu video tutorialnya ada ya. Tinggal nanti minta ke saya kasih video tutorialnya untuk siaran baru ya.
Yang lain, Bapak Ibu, silakan kalau yang tanya. Jadi pegangan tiap hari, Bapak Ibu apa? 7 saringan. 7 saringan. Ya, saringan untuk member ada 4, saringan leader ada 3. Pegang itu Bapak Ibu untuk ngamanin bisnis Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu punya 4 leader generasi 1, punya 16 leader generasi 2, 64 leader generasi 3. Kalau sudah membangun fondasi seperti ini, udah 100% waktu Bapak Ibu untuk ini. Untuk 4, 16, 64. Ya kan? Bangun ini, jaga kuat-kuat ini. Ya, jagain ini pondasi harus diperkuat terus. Karena ini akan dibawa ke proyek manapun nantinya, 4, 16, 64 ini. Ke proyek marketplace, kursus online, umroh haji, properti, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ini speednya dinaikkan 10 kali ya, speednya ditingkatkan 10 kali lipat. Maksudnya ditingkatkan 10 kali lipat itu artinya apa Bapak Ibu? Maksudnya ngerti nggak? Ya hajar offline online gitu loh. Jangan main di online aja. Offline juga hajar dengan PPOB. Dengan apa? Ya ring satu Bapak Ibu kan deket-deket tuh tetangga, saudara, temen kan ring 1. Nah, itu hajar dengan PPOB. Jangan sampai mereka hari ini masih beli di counter, masih beli di Alfamart, Indomaret, masih beli di bank. Itu kan artinya Bapak Ibu belum ngasih potensi bisnis ini kepada mereka gitu loh. Ya, daripada mereka ke counter, ke Alfamart, Indomaret, capek-capek, ya kan harus parkir lagi, harus kehujanan, kepanasan. Udah gitu kalau tokennya malam habis, mereka pasti akan nunggu pagi gitu loh. Ya kan, kalau dengan PPOB sendiri kan enak, harganya murah, ya kan. Udah nggak keluar rumah, nggak usah keluar parkir, nggak kehujanan, kepanasan. Kalau token malam habis tinggal ngisi gitu loh. Kan enak gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Silakan. Cukup? Halo Pak, Ya silakan. Dengan Bapak siapa? Pak Rudi. Ya, silakan Pak Rudi. Jadi sebagai leader kalau memfollow up boleh ya sama ibaratnya member sendiri apa ya, timnya ya, Ya boleh. Ya di Bapak. grup Cimo Iklan Baris. Mm-mm. Ya ibaratnya membantu. Ya, jadi artinya Iya, begini. begitu aja. Boleh. Jadi membantu member ini dalam arti begini. Ya, yang tugas utama Bapak Ibu apa sih hari ini? Ingat tadi ada 3 saringan untuk membangun leader. Berarti tugas utama Bapak Ibu sebagai leader, sebagai sponsor mereka, 1, mengarahkan mereka ke training. Tugas Bapak Ibu nomor 1 itu. Nomor 2, tugas Bapak Ibu mengarahkan mereka ke privat. Tugas ketiga, mengarahkan mereka itu punya buku 7 checklist BBS, arahkan mereka untuk mengontrol bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS. Tugas Bapak Ibu cukup ini. Kalau berkali-kali diarahkan ke training nggak adil, berkali-kali ke privat nggak adil, dan berkali-kali dia tidak membangun bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, maka tinggal ganti member kedua, Di 4 juta. Apa ya? Ya. Ntar lagi pas. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, sekali lagi tugas Bapak Ibu hari ini apa? Mengarahkan ke training, mengarahkan privat, buku 7 checklist itu tugas pokok. Ya, kalau yang lain itu tugas inilah sekunder lah. Ya, tugas primernya, tugas pokoknya itu 3 ini, mengarahkan tim Bapak Ibu itu ke training, ke privat, dan menjalankan buku 7 checklist BBS. Itu poin pentingnya di situ. Nah, ini ada Pak Sirul. Suaranya kecil Pak Trian, jaringan full 4G. Nah, padahal yang lain besar semuanya ini. Ya, ini bukan faktor, sebetulnya bukan faktor 4G-nya Pak Sirul, tapi faktor jaringan di sana. Jaringan ya. Jaringan, bukan faktor 4G. Ya, 4G memang 4G, tapi kalau jaringannya jelek ya jelek, Pak. Ya, mau 4G sekalipun gitu loh. Ya, koneksinya. Koneksi itu tidak kaitannya dengan 4G. Ya, Pak Abdul Karim. Malah Pak, saya mau tanya, cara kerja PPOB online itu gimana ya? Misalkan saya jual pulsa ke teman, otomatis kan teman saya bayar dan cas. Nah, uang cash-nya itu nantinya ditransfer ke nomor rekening Pak Trian apa gimana? Malam Pak, saya mau tanya cara kerja PPOB. Ya, ingat ya, PPOB itu hanya untuk transaksi.
Ya, kalau mau beli di PPOB ya transfernya ke Pak Abdul Karim, bukan ke rekening stokis. Yang transfer ke rekening stokis itu untuk pendaftaran 38.000. Ya, jadi dia hari ini Bapak presentasi PPOB nih, mau online offline. Yang dulunya kan Bapak Ibu presentasi pakai Project Lambarsimo, sekarang presentasi pakai POB. Ya sama, tetap mereka harus ngeluarin 38.000. Dan dengan 38.000 ini mereka dapat Ini punya project siapa? secara otomatis. Ana. Ya, dapat proses otomatis yaitu Itu ya, dapat punya anak. baris. Ya, dan dapat PPOB sekaligus otomatis itu Pak Abdul Karim. Jadi 38.000 itu otomatis punya 2 proyek ya. Otomatis. Bapak Ibu membangun generasi 1 sampai 20 itu otomatis dapat bonus dari charity level, charity sponsor, dapat bonus dari PPOB juga gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang beli pulsa, ya transfernya ke rekening Pak Abdul Karim, kan beli pulsa. Itu seperti Pak Abdul Karim jualan PPOB. Ya mau online, mau offline, ya kalau beli PPOB ke Pak Abdul Karim, ya transfernya ke Pak Abdul Karim. Kecuali konsumen ini dia mau seperti Pak Abdul Karim, mau jadi member seperti Pak Abdul Karim, mereka harus transfer 38.000. Nah itu baru transfer ke rekening stokis Pak. Begitu. Ya paham Pak Abdul Karim ya? Paham ya Pak ya? Paham Pak, paham. Ya oke, siap. Yang lain baru? Ya, bisa tanya lewat chat ya. Bisa tanya lewat chat. Ya, ini tadi kan Bu Sri Anita, Pak Sirul, Pak Abdul Karim kan lewat chat. Ini waktu tinggal 2 menit 31 detik lagi, kayaknya tinggal sedikit lagi. Ya silakan kalau ada yang bertanya, 1 pertanyaan saja. Masih cukup kalau 1 pertanyaan ini. Ya, jadi pegang mulai besok apa? Membangun member pakai 4 saringan, membangun leader pakai 3 saringan. Yang bisa melewati 7 saringan, inilah leader yang sebenarnya leader atau mutiara yang sebenarnya mutiara di Bapak Ibu. Bangun minimal 4 leader generasi 1, selanjutnya bangun 16 leader. Jadi bantu 4 leader generasi 1 itu punya 4 leader masing-masing jadi 16. 16 punya 4 leader masing-masing jadi 64. Itu sebagai fondasi yang Bapak Ibu harus amankan. Sampai kapanpun dijaganin betul-betul. Dirawat betul-betul itu Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Pak Sirul mungkin lihat rekaman besok pagi ya Pak Sirul ya. Ya, karena mungkin faktor koneksi di sana yang kurang bagus. Jadi lihat rekamannya besok pagi supaya paham. Bukan hanya Pak Sirul, semuanya yang ada di training malam hari ini besok pagi lihat rekamannya 2 kali supaya paham bagaimana membangun bisnis dengan cara yang benar. Ya sekali lagi perbanyak uang market, perbanyak member. Itu kunci segalanya untuk membangun, untuk menemukan 4 leader di generasi 1 Bapak Ibu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Terima kasih sudah di training bersama malam hari ini. Kita ketemu lagi di Jumat depan di suasana yang lebih luar biasa lagi. Dan mulai besok pagi bergerak, speednya dinaikkan 2 kali lipat. Hajar offline, hajar online. Online dengan teknik digital marketing, offline dengan PPOB. Hajar semuanya untuk membangun sebanyak-banyaknya uang market, sebanyak-banyaknya member, sebanyak-banyaknya leader. Ya, seperti itu yang harus amankan untuk mengamankan 2020 ini menjadi tahun terbaik Bapak Ibu sehingga nanti tanggal 1 Maret 2021 Bapak Ibu semuanya hadir di training malam hari ini maju ke panggung kemenangan semuanya. Ya, terima kasih, sukses buat Anda semuanya. Be Bades, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Selamat malam.